berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa Tuhan kami yang kekal di dalam sorga, atas kemurahan hatimu, kebaikanmu ya Tuhan, yang senantiasa memberikan yang begitu menyenangkan dan juga membesarkan hati kami semua karena didikanmu dan pengajaranmu yang sangat kami hormati. Untuk itu ya Tuhan, pagi hari ini biarlah hikmat-Mu semakin bertambah-tambah untuk kami semua, sehingga kami bisa terus melayani-Mu ya Tuhan dan memberitakan kabar baik kepada semua orang. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus. Diberkati semua saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan semua, orang-orang kudus-Mu yang pada pagi hari ini telah berkenan bangun di pagi hari untuk bersama-sama bersyukur dan dengar-dengaran akan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi, salam buat kita semuanya. Salam sehat. Bapak Ibu Saudaraku dimanapun kita berada. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semuanya. Baik, saudara-saudaraku. Kita lanjutkan lagi pendalaman firman Tuhan. Kita akan baca, kita akan lihat, dan kita renungkan bersama-sama. Saudaraku, masih dari Galatia pasalnya yang ke-6. Ya, Galatia pasal 6. Kita masih di bagian ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8 ya, Bapak Ibu Saudara. Oke, saya akan membaca sekali lagi, mengawali pembacaan firman Tuhan dari ayatnya yang ke-6, ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu, sampai ayatnya yang ke-8 ya. Sampai ayat 8 sekali lagi. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya 1-2 hari ini kita sudah mendengarkan beberapa penjelasan ya tentang bagian ini, bagaimana kita harus menghormati hamba Tuhan, ya, menghormati pengajar firman yang benar, yang benar-benar membangun jemaat dalam iman dan yang meneguhkan setiap anggota jemaat untuk bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia Allah. Nah, inilah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, yang kita diminta benar-benar harus mendukung siapa saja orang percaya, ya, saudaraku, yang punya kerinduan dan yang terus setia, ya, punya kerinduan, punya kesetiaan untuk membantu orang lain, untuk mengajarkan pengajaran yang benar. Amin. Itu harus kita dukung Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, sebagai anggota jemaat tubuh Kristus, disitulah kita harus bertolong-tolongan, saling mendukung, terutama kepada
para hamba Tuhan yang telah terbukti mereka setia dalam pengajaran kasih karunia ini. Amin. Nah, itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan berdoalah supaya generasi-generasi muda kita, amin, generasi-generasi muda itu dipakai oleh Tuhan, memberikan diri mereka untuk dipakai oleh Tuhan menjadi pengajar-pengajar firman yang dihormati, yang harus dihormati. Ya, bahkan Alkitab mengatakan, saudaraku, menghormati mereka 2 kali lipat. Karena apa? Karena mereka ya telah terbukti memberikan diri mereka untuk tetap setia kepada pengajaran kebenaran kasih karunia Allah ini. Nah, jadi fokus kita Bapak Ibu Saudaraku adalah bukan semua orang yang menyatakan diri atau mengatasnamakan diri sebagai pengkhotbah, sebagai pengajar firman itu harus didukung Bapak Ibu Saudara. Ya, pengajar firman yang bagaimana dulu nih? Ya, apa dulu yang disampaikan yang sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan untuk tubuh Kristus kah? Ataukah yang disampaikan itu adalah hal-hal yang bertentangan dengan kasih karunia Allah, bertentangan dengan pengajaran tentang kasih karunia Allah? Nah, disinilah Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita semua diminta untuk bisa membedakan ya kepada siapa dukungan kita ya harus kita berikan Bapak Ibu Saudara. Maka kita akan melihat dulu ya pada pagi hari ini apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kemarin kita sudah lihat Bapak Ibu Saudara bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang dipilih oleh Yesus Kristus untuk melayani secara khusus kita bangsa-bangsa lain atas ya kebenaran rancangan daripada Tuhan untuk memberkati semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus atas pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang telah menebus dan mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Ya, dan saudaraku, karena itu kita harus bisa mengenali dengan baik. Amin. Mengenali dengan baik ya siapa yang menjadi pemberita ya, dan apa yang diberitakan Bapak Ibu Saudara, sesuaikah atau tidak? Kalau tidak sesuai dengan rancangan Allah untuk saat ini ya, di mana Allah telah merencanakan satu kehendaknya yang memberkati semua orang melalui Injil kasih karunia Allah ya. Nah, saudaraku, mari kita lihat di dalam Efesus pasal 3 ya, Efesus pasal 3 ya. Disinilah kita akan bersama-sama saudaraku belajar terus ya untuk memahami ya, agar kita bisa dengan maksimal untuk mendukung pengajaran yang benar yang menyelamatkan ya setiap orang yang percaya ya saat ini saudara-saudaraku ya. Nah, kita lihat saudaraku dari ya Efesus pasal 3. Efesus pasal 3, mari kita buka Alkitab kita saudaraku, kita lihat di situ ya. Jadi sekali lagi kita harus fokus kepada panggilan daripada Rasul Paulus sebagai rasul untuk bangsa-bangsa lain. Dan 12 murid Yesus ya, Petrus, Yohanes, Yakobus dan yang lainnya fokus kepada pemberitaan rencana Allah untuk dan melalui bangsa Israel. Ya. Nah, saudaraku, kita lihat dari ayatnya yang pertama. Ya. Efesus pasal 3 dari ayat 1. Itulah sebabnya aku ini
Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, kata orang-orang yang tidak mengenal Allah di sini adalah kata lain daripada bangsa-bangsa lain atau bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, orang-orang dari bangsa bukan Yahudi. Kita lihat kan di atas perikopnya ini ada judul dibuat di situ, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Ya, jadi saudara-saudaraku, ya kata orang-orang yang tidak mengenal Allah itu kadang dipertukarkan dengan sama dengan atau sama dengan orang-orang bukan Yahudi, ya, atau bangsa-bangsa lain, ya, orang-orang yang tidak mengenal Allah, begitu ya. Jadi bukan jemaat Efesus orang yang tidak mengenal Allah, mereka adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Tetapi di sini ya Rasul Paulus berbicara tentang tugas yang diberikan kepadanya untuk khusus menyampaikan berita kabar baik, ya, pengajaran yang harus didukung, yang sungguh-sungguh membawa keselamatan kepada setiap orang yang percaya melalui Injil yang diberitakannya. Nah, ayat 2, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Ya, itu jelas sekali Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa Tuhan Yesus memanggil satu orang rasul lagi, ya, yaitu Rasul Paulus sesudah ia naik ke surga. Ya, sesudah Yesus naik ke surga memanggil satu orang lagi rasul, ya, saudaraku, untuk ya melaksanakan, ya, mempercayakan kepadanya suatu tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah namanya. Jadi ada satu penyelenggaraan, namanya juga penyelenggaraan, itu berarti berskala besar untuk jumlah orang yang banyak, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan semacam sebuah pesta yang besar, begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Dan untuk itu dikatakan bahwa Paulus, kepadanya lah Tuhan Yesus, ya, kepadaku katanya, ya, bukan kepada kami, kepadaku. Ya, itu jelas sekali secara personal, ya, sebagaimana dikatakan di dalam Roma pasal 11 ayat 13, itu Paulus katakan bahwa dirinya, ya, dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai rasul untuk kita, bangsa-bangsa lain. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Paulus katakan tadi di ayat 1, orang yang dipenjarakan. Paulus, aku orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, inilah mengapa jemaat-jemaat yang setia, ya, mendukung pelayanan Rasul Paulus, saudaraku, bukan karena sesuatu hal yang lain, ya, sehingga jemaat itu mendukung Paulus, Bapak Ibu Saudara, tetapi oleh karena Rasul Paulus memberitakan pengajaran yang benar, ya, karena Rasul Paulus memberitakan tentang, ya, Injil yang menyelamatkan, ya, maka ya jemaat seperti jemaat Filipi, ya, dimanapun Rasul Paulus, bahkan Paulus di penjara di Roma, ya, mereka terus memberitakan, mereka terus mendukung, ya, secara finansial, ya, Rasul Paulus didukung oleh jemaat-jemaat Filipi, jemaat Tesalonika, Bapak Ibu Saudara, oleh karena mereka tahu bahwa apa yang dilakukan, apa yang diperjuangkan, itu adalah merupakan perjuangan kita bersama, yaitu untuk menyelenggarakan, untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan pertama-tama kepada Rasul Paulus dan sekarang kepada kita. Amin.
Kitalah saat ini Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang ini, ya, di mana beragam dan begitu banyak rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu dikatakan oleh karena kelicikan manusia yang menyesatkan di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, sungguh sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara, ya. Berbagai macam motivasi-motivasi orang, ya, melalui media sosial, Bapak Ibu Saudaraku, melalui Instagram, melalui TikTok, melalui Facebook, melalui berbagai macam Bapak Ibu Saudaraku, ya, video-video yang disebar sekarang ini begitu banyak Saudaraku, dan banyak orang yang channel-channel YouTube tidak tahu lagi manusia itu membedakan yang mana pengajaran yang benar dan yang mana yang menyesatkan. Sehingga, ya, Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang saat ini menjadi putus asa, ya, menjadi kelelahan gitu, ya. Mereka menjadi pesimis, ya, atau menjadi skeptis Bapak Ibu Saudara. Untuk apa dengarin firman? Ya, karena apa? Karena terjadi perdebatan di sana sini, heboh Bapak Ibu Saudaraku, ya. Berbagai macam hal yang ditampilkan, ya, Saudaraku. Dan tetapi kita lihat, kalau kita evaluasi apa yang mereka sampaikan itu, Bapak Ibu Saudara, tidak mengajarkan tentang bagaimana supaya orang diselamatkan, bagaimana supaya seseorang bisa mengerti kebenaran yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudaraku, itu jauh dari apa yang disebarkan, yang diajarkan saat ini, Saudaraku, oleh banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa kepadanya dipercayakan suatu tugas, ya, penyelenggaraan tentang kasih karunia Allah. Amin. Nah, inilah Bapak Ibu Saudaraku yang kita dukung. Ya, yang kita dukung adalah pemberita-pemberita yang menyampaikan tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Ya, di luar daripada itu semua dukungan terhadap orang yang pada akhirnya menjadi sia-sia dan tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat di ayat 3, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Bapak Ibu Saudaraku, ya, Rasul Pauluslah yang menerima wahyu dari Tuhan Yesus, dan itu sudah kita bahas dan kita sudah baca dan sudah kita renungkan, ya, di Galatia pasal 1 ayat 1, mulai dari ayat 6 itu jelas sekali. Di situ Paulus justru, ya, itulah sebabnya dia menegur jemaat Galatia karena berpaling dari Injil yang dipercayakan kepadanya, kepada Rasul Paulus, rahasia tentang keselamatan, ya, rahasia tentang keselamatan berdasarkan kematian Yesus Kristus yang mengampuni segala dosa. Bapak Ibu Saudara, itu dipercayakan kepada siapa, Bapak Ibu Saudara? Dipercayakan kepada Rasul Paulus, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi, Saudaraku, karena itulah maka, ya, kita belajar dengan baik, belajar dengan cermat, Bapak Ibu Saudara, bahwa saat ini apabila semua orang, siapa saja, benar-benar mengerti apa rahasia, ya, rahasia tentang kebenaran Injil, berita kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang Yesus Kristus, ya, Bapak Ibu Saudara, tentang Yesus Kristus, ya, maka itulah berita keselamatan, itulah berita kebenaran yang menyelamatkan orang yang percaya saat ini. Jadi, Saudaraku, ya, bukan hanya sekedar percaya Yesus, Bapak Ibu Saudara, semua orang juga bisa mengatakan percaya Yesus. Agama lain juga percaya kepada Yesus, ya, Saudaraku, dan percaya bahwa Yesus adalah
Yesus adalah nabi, ya. Yesus adalah seorang yang sangat baik, ya, seorang yang menjadi panutan. Ya, agama-agama lain juga mempercayai itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi apakah itu adalah cara untuk memperoleh keselamatan dengan cara mempercayai di luar daripada kematiannya, Bapak Ibu Saudara? Ya, tentu saja tidak. Nah, itulah sebabnya, saudaraku, Rasul Pauluslah yang mengungkapkan, ya, Rasul Pauluslah yang menyingkapkan, ya, melalui wahyu yang diterimanya dari Yesus Kristus tentang fungsi manfaat daripada kematian Yesus Kristus adalah untuk mengampuni segala dosa satu kali untuk selama-lamanya. Saudaraku, tidak ada rasul yang lain, tidak ada nabi yang lain yang memberitakan seperti yang disampaikan Rasul Paulus tentang cara manusia diselamatkan saat ini adalah sungguh-sungguh karena mempercayai kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus, yaitu penebusan oleh darahnya, pengampunan akan segala dosa tuntas lunas dibayar. Ya, tidak ada rasul-rasul yang lain yang memberitakan itu. Nabi-nabi yang lain juga tidak ada yang memberitakan seperti itu. Ya, itulah makanya Paulus katakan, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan. Jadi itu adalah suatu rahasia dari Allah yang dipercayakan, yang sebelumnya tidak disampaikan kepada siapapun, tapi ya dipercayakan kepada Rasul Paulus, saudara-saudaraku, seperti yang telah ditulis, yang telah kutulis di atas dengan singkat, kata Rasul Paulus, saudaraku. Contohnya apa, saudaraku? Ya, contohnya apa rahasia yang diberitakan oleh Rasul Paulus, ya, tentang Kristus Yesus dan belum disampaikan oleh siapapun rasul-rasul sebelumnya. Bahkan 12 rasul Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes belum pernah menyampaikan itu. Apa itu, Bapak Ibu Saudaraku? Contohnya, ya, Paulus katakan tadi sudah ditulis sebelumnya. Sebelumnya di mana? Ya, di pasal 1. Kita lihat di pasal 1 ayatnya yang ke-13 misalnya. Coba kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, rahasia ini ya adalah terbuka sesudah Rasul Paulus ya memberitakannya ya, setelah dia menerima dari Tuhan Yesus yang telah dipermuliakan di dalam sorga. Contohnya, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat ya. Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Saudaraku, ya, di perjanjian lama juga sudah banyak orang yang mendengarkan firman kebenaran. Bangsa Israel, orang-orang Yahudi sudah mendengarkan, banyak sekali mereka mendengarkan firman kebenaran yang disampaikan oleh Musa, ya, yang disampaikan oleh Joshua, yang disampaikan oleh Daud, ya, yang disampaikan oleh Yesaya, Yeremia, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bahkan yang disampaikan oleh Yesus Kristus ketika Yesus ada di bumi ini, saudaraku. Banyak sekali firman kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Ya, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang khusus firman kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus adalah, ya, kita lihat, kita baca selanjutnya, dikatakan di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Amin. Ya, saudaraku, berita tentang keselamatan kita. Ya, siapa kita, Bapak Ibu Saudaraku? Tadi sudah dikatakan Rasul Paulus di ayat 1 bahwa dia sampai menanggung hidup dan mengalami penderitaan di penjara karena kita bangsa-bangsa lain. Ya, untuk kita orang-orang yang bukan Yahudi, supaya kita bisa mengerti kebenaran Kristus yang secara khusus, yang secara istimewa disampaikan melalui Rasul Paulus. Ya, kita lihat saudaraku. Dan dikatakan di situ, di dalam Yesus kamu juga,
ya, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat, ya, banyak orang percaya di perjanjian lama. Ya, banyak orang percaya di perjanjian lama. Ada Abraham, ya, ada Nuh, ada Musa, ya, ada Daud, Bapak Ibu Saudaraku, dan seterusnya. Begitu banyak orang Israel yang menjadi percaya. Tapi mereka tidak pernah mengatakan bahwa mereka dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dari mana kita tahu, Bapak Ibu Saudara? Karena kita lihat, baca di kitab Mazmur, Daud sendiri berdoa kepada Tuhan, ya, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan tidak mengambil kembali rohnya daripadanya, ya, meminta supaya Roh Kudus turun, murid-murid Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, berdoa supaya Roh Kudus turun, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi kepada Rasul Paulus bukan kebenaran supaya Roh Kudus turun yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, tapi Roh Kudus dimeteraikan. Amin. Pemeteraian Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Itulah rahasia yang dibukakan oleh Tuhan Yesus sesudah dipermuliakan naik ke surga. Jadi, saudaraku, ketika percaya, ya, setiap orang yang percaya langsung termeterai dengan Roh Kudus. Ya, langsung tersegelkan dengan Roh Kudus keselamatannya untuk selama-lamanya. Sehingga tidak ada yang terhilang, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada yang terhilang karena Roh Kudus dikatakan di ayat 14 itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Jadi adalah Roh Kudus merupakan, ya, meterai sebagai garansi, jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi ini adalah benar-benar janji Tuhan yang memberikan jaminan kepada kita melalui Roh Kudus bahwa keselamatan kita tidak akan pernah terhilang, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang bisa menghilangkannya? Ya, karena Roh Kudus adalah jaminannya, bukan usaha kita, bukan perbuatan baik kita. Sebagaimana disampaikan di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Saya bacakan sekali lagi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita membaca, ya, di dalam kitab perjanjian lama, kita membaca di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, saudaraku, Yesus mengajarkan bahwa perbuatan-perbuatan mereka lah yang menunjukkan bahwa mereka, orang-orang Israel itu, orang-orang Yahudi itu, kalau ingin dinilai bahwa mereka itu adalah orang yang sudah diselamatkan adalah dari perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka hidup di bawah hukum Taurat, Bapak Ibu Saudaraku. Karena hukum Taurat itu menuntut perbuatan-perbuatan baik. Dan dari perbuatan-perbuatan mereka itulah mereka bisa dinilai bahwa mereka adalah orang yang percaya. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudaraku, perbuatan siapa yang menjamin menjadi patokan atau menjadi salah satu hal yang paling utama untuk menjadi pegangan kita, ya, untuk menegaskan bahwa kita dijamin diselamatkan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, bukan perbuatan kita, bukan usaha kita, sudah jelas dikatakan di situ. Ya. Lalu usaha siapa? Perbuatan siapa? Perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudaraku, itulah yang menjadi puncak daripada kebenaran, ya, yang diperhitungkan oleh Allah, ya, bagi kita. Saudaraku, sebagai kebenaran kita di hadapan Allah, bukan karena apa yang kita lakukan, karena yang kita lakukan itu tidak ada yang, Paulus katakan, tidak ada yang benar di hadapan Allah, seorang pun tidak. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi di dalam Kristus Yesus,
Saudara-saudaraku, kita sekarang mempunyai kebenaran, tapi bukan kebenaran diri kita sendiri. Itu adalah kebenaran Allah. Allah memperhitungkan perbuatan baik yang sempurna yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Bukan perbuatan baik saudara dan saya itu tidak akan mampu untuk diperhitungkan memenuhi kriteria apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah itu harus sempurna di hadapan Allah, bukan sesuatu yang bercacat yang harus dipersembahkan, bukan sesuatu yang ada kekurangan-kekurangannya ya untuk memenuhi kebenarannya, tetapi apa yang sempurna ya, apa yang benar-benar yang murni dan yang tak bercacat ya saudaraku, itulah yang diperhitungkan oleh Allah sebagai kebaikan ya di baginya untuk memenuhi dan memuaskan hati Allah. Siapa yang dapat melakukan perbuatan baik yang dapat memuaskan hati Allah, Bapak Ibu Saudaraku? Tidak ada manusia yang dapat mencapai kebenarannya selain daripada anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, penegasan tentang kebenaran di dalam Yesus Kristus yang sempurna itulah sebagai sumber keselamatan bagi setiap orang yang percaya saat ini. Dikatakan itu adalah merupakan rahasia tersendiri yang dibukakan oleh Yesus Kristus ya melalui dan kepada Rasul Paulus dan disampaikan kepada kita bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, syukur kepada Tuhan ya karena sekarang kita diperhitungkan oleh Allah di dalam melalui kepercayaan kita, melalui iman kita kepada Yesus Kristus, maka saudara-saudara dan saya mendapat bagian di dalamnya. Amin. Nah, kembali lagi kita ke Efesus pasal 3. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di ayatnya yang keempat dikatakan, apabila kamu membacanya, ya, jadi kita harus membaca. Itu sebabnya saudaraku, mengapa penting membaca Alkitab secara teratur? Mengapa penting kita harus membaca firman Tuhan secara teratur, saudaraku? Oleh karena, saudaraku, dengan kita membaca, ya, maka kita akan mengetahui. Dikatakan ayat 4, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya, dari pembacaan firman Tuhan, pengertianku akan rahasia Kristus. Jadi ini adalah rahasia Kristus, saudaraku, sesudah Yesus naik ke surga, sesudah dia dipermuliakan. Ketika Yesus di bumi bersama dengan 12 muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Thomas, dan seterusnya, Yesus belum pernah membukakan hal itu, saudaraku. Barulah sesudah ia naik ya ke surga, barulah pengertian tentang rahasia Kristus. Rahasia Kristus melalui sebuah pemberitaan tentang salibnya sebagai jalan satu-satunya ya keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Saudaraku, dipercayakan kepada Rasul Paulus, dan rahasia tentang kebenaran itu sekarang dibukakan kepada kita. Dan kita membukakan lagi kepada orang lain, menyampaikan lagi kepada orang lain. Amin. Ya, dengan benar dan tepat, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan pengertian akan rahasia Kristus ini, ayat 5, yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus. Dulu belum pernah disampaikan, saudaraku, tentang berita kasih karunia melalui iman kepada salib Kristus sebagai jalan satu-satunya keselamatan hidup yang kekal diperoleh ya setiap orang yang percaya. Sekarang saudaraku diberitakan karena Rasul Paulus ya sedemikian luas telah memberitakan itu, sementara rasul-rasul yang lain hidup pada saat itu ya
Itu bisa kita lihat di kitab Galatia pasal 2, ya, di mana Paulus menceritakan tentang persidangan di Yerusalem, pertemuan para rasul di Yerusalem untuk mendengarkan kabar rahasia sukacita, kabar baik Injil yang diterima oleh Rasul Paulus ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, akhirnya rasul-rasul yang lain di Yerusalem akhirnya mengetahui tentang rahasia yang dipercayakan oleh Tuhan kepada dan melalui Rasul Paulus ini, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya dikatakan belum pernah diberitakan kepada anak-anak manusia, ya, angkatan-angkatan yang dahulu, para nabi, para rasul, tapi rahasia tentang salib Kristus ini itu benar-benar terungkap, ya, oleh Yesus Kristus sesudah dia naik ke surga. Ketika dia di bumi, dia tidak memberitakan itu salib Kristus sebagai, ya, sumber keselamatan bagi orang yang percaya, saudaraku. Ya, tetapi kita tahu bahwa ketika Yesus di bumi, dia memberitakan kepada orang-orang Israel kerajaannya dan mempercayai dia sebagai Mesias, sebagai Raja, ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi kepada kita sekarang diberitakan bahwa, ya, melalui salib Kristuslah setiap orang saat ini boleh mengenal jalan kebenaran dan jalan keselamatan itu. Itulah tugas yang Tuhan percayakan, bukan lagi kepada Rasul Paulus sekarang ini, sebab dia tidak ada di bumi. Kitalah yang bertugas untuk menyampaikan itu kepada semua orang sebagai jalan berkat bagi setiap orang untuk memperoleh berkat keselamatan yang besar di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudaraku, di ayatnya yang ke-6 dikatakan, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi. Amin. Siapa orang-orang bukan Yahudi? Ya, kita adalah orang-orang bukan Yahudi. Saya bukan orang Yahudi. Ya, saya orang Indonesia. Nah, saudaraku, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ini adalah janji yang diberikan sebelum dunia dijadikan. Itu sudah disampaikan di pasal 1, Efesus pasal 1, Bapak Ibu Saudaraku. Sebelum dunia dijadikan, di dalam Kristus Yesus kita telah dipilih, setiap orang yang percaya kepadanya menjadi peserta anggota tubuh Kristus. Amin. Nah, saudaraku, dan ayat 7 dikatakan, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana orang saat ini bisa mendapatkan mendapat bagian di dalam kehidupan yang kekal, ya, di dalam rencana Allah yang saat ini Bapak Ibu Saudaraku sedang diselenggarakan untuk sebagai berkat bagi semua orang saat ini, saudaraku, adalah melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah, melalui pemberitaan kabar baik tentang salib Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan melalui perbuatan-perbuatan manusia, melalui, ya, pencapaian-pencapaian manusia, melalui ilmu pengetahuan teknologi dan sebagainya. Bukan itu sumber daripada keselamatan saat ini bagi setiap orang untuk memperoleh hidup yang kekal, tapi melalui iman kepada berita kabar baik, ya, tentang Yesus Kristus. Rahasianya adalah bahwa di salib itu Yesus Kristus telah menggantikan kita sebagai orang-orang yang berdosa, digantikan oleh Yesus Kristus. Dia menanggung hukuman kita dan supaya kita dibebaskan dari hukuman dosa dan hukuman maut, dan sekarang kita mengambil bagian di dalam rencana Tuhan yang kekal, yang mulia, dan yang penuh berkat dan damai sejahtera itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi
ke kitab Galatia pasal 6 tadi dikatakan bahwa kita wajib dan harus mendukung pemberitaan, mendukung hamba-hamba Tuhan yang memberitakan tentang rahasia kebenaran tentang salib Kristus, bahwa setiap orang yang percaya semua dosa telah diampuni, semua dosa telah dihapuskan, semua dosa kita telah ditimpakan kepada Yesus Kristus, dan kita percaya sekarang bahwa kasih karunia Allah diberikan kepada setiap orang yang percaya pasti memperoleh hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya. Rahasia kebenaran inilah yang harus kita dukung ketika ada seorang hamba Tuhan yang terus-menerus menyampaikan kebenaran ini dengan keberanian iman. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus bangkit bersama-sama untuk mendukungnya, karena ini adalah merupakan kehendak Allah supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami terus dicelikkan mata hati kami dan dibukakan pikiran kami untuk mengerti arah daripada cara hidup kami untuk mengikuti Kristus Yesus Tuhan kami saat ini dan sampai masa yang akan datang. Kami boleh terkonfirmasi terus dengan setiap kebenaran rahasia yang dibukakan, yang disampaikan melalui hamba-Mu Rasul Paulus, dan tentang Yesus Kristus, kematian-Mu, penguburan-Mu dan kebangkitan-Mu, dan pemuliaan-Mu untuk selama-lamanya. Itulah yang menjadi identitas hidup kami, hidup yang baru. Itulah ciri khas daripada iman kami yang terhubung dengan Allah. Di dalamnya lah kami memperoleh segala berkat yang Tuhan sediakan untuk mencukupkan dan untuk memampukan dan juga untuk meluaskan hati kami tentang pengharapan yang begitu besar di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, bahwa hidup kami adalah hidup yang sangat diberkati dan dituntun oleh Roh Kudus untuk menjalani segala sesuatu yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami ini adalah semata-mata untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya atas segala kehendak-Mu, rahasia-Mu yang telah Engkau bukakan bagi kami semua, supaya kami juga bertanggung jawab sebagai khususnya hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang firman Tuhan yang benar, supaya banyak orang mengikuti kehendak-Mu dan bukan mengikuti kami, tetapi mengikuti Kristus, supaya banyak orang yang terberkati dari setiap pemberitaan kebenaran firman-Mu dan bersuka cita di dalam kehidupan ini. Kami semakin bermakna dan kami percaya kebaikan Tuhan akan terus menyertai setiap hamba-hamba-Mu dimanapun yang memberitakan Injil kasih karunia Allah dimanapun mereka berada. Tuhan mencukupkan apa yang mereka perlukan. Rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Segala pelayanan pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Segala kesehatan mereka diberkati oleh Tuhan semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah ucapan syukur kami dan rasa terima kasih kami, peninggian kami kepadamu Tuhan kami yang mulia, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam surga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudaraku. Sampai jumpa lagi besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, shalom.